Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya bernama Sabiratama Kusuma Yuda dengan NIM 223051110, mahasiswa dari program Studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah metode penelitian yang saya susun dari bab 1 hingga bab 3. Adapun judul penelitian saya adalah klasifikasi risiko diabetes pada pasien menggunakan algoritma support vector machine. Selanjutnya itu ada latar belakang. Penyakit diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit kronis yang prevalensinya terus meningkat secara global. Berdasarkan data dari International Diabetes Federation atau IDF, jumlah penderita diabetes pada tahun 2021 diperkirakan mencapai lebih dari 500 juta orang. Bahkan angka ini diproyeksikan meningkat hingga 600 juta lebih pada tahun 2030. Di Indonesia sendiri berdasarkan laporan dari Kementerian Kesehatan tahun 2019, prevalensi diabetes mencapai lebih dari 10%, menjadikannya salah satu masalah kesehatan masyarakat yang serius. Salah satu permasalahan utama dalam penanganan diabetes adalah rendahnya kesadaran deteksi dini, karena gejala awal seringkali tidak disadari. Proses diagnosis diabetes secara klinis juga memiliki tantangan tersendiri, di mana metode konvensional cenderung memakan waktu, biaya, serta memerlukan tenaga medis profesional. Oleh karena itu diperlukan inovasi baru yang bersifat otomatis, cepat, dan akurat. Salah satunya melalui pendekatan teknologi berbasis machine learning. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Penelitian ini dirancang untuk menjawab dua pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana merancang model klasifikasi risiko diabetes menggunakan algoritma SVM. Yang kedua, seberapa baik akurasi model dalam mendeteksi risiko diabetes. Yang selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan pertama yaitu mengembangkan model klasifikasi risiko diabetes menggunakan SVM. Yang tujuan kedua yaitu mengevaluasi performa model berdasarkan metrik akurasi dan validitas klasifikasi. Selanjutnya itu ada tinjauan pustaka. Dalam studi pustaka, saya mengkaji tiga aspek utama. Pertama, teori machine learning sebagai pendekatan pembelajaran dari data yang terbagi menjadi tiga jenis, yaitu supervised learning digunakan dalam penelitian ini. Kedua yaitu unsupervised learning dan juga reinforcement learning. Kedua, algoritma klasifikasi populer juga seperti naive Bayes, K-nearest neighbor atau KNN, decision tree, dan yang utama adalah support vector machine atau SVM. SVM bekerja dengan mencari hyperplane optimal yang dapat memisahkan kelas data secara maksimal. Keunggulan SVM adalah kemampuannya mengelola data berdimensi tinggi dan menangani non-linear classification dengan kernel trik seperti radial basis function atau RBF. Ketiga, saya mengadopsi kerangka CRISP-DM dalam pelaksanaan penelitian ini yang mencakup business understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan juga deployment. Metode ini sudah banyak digunakan dalam proyek data science berskala industri maupun akademik. Nah, selanjutnya itu ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena berfokus pada pengolahan data numerik dari data set klinis dengan teknik utama berupa klasifikasi menggunakan algoritma SVM. Dataset yang digunakan adalah PIMA Indians Diabetes Dataset dari UCI Machine Learning Repository yang terdiri dari 768 data pasien perempuan keturunan Indian PIMA dengan 8 atribut klinis seperti kadar glukosa, tekanan darah, BMI, dan usia. Tahapan metode terdiri dari eksplorasi data, yaitu untuk melihat distribusi data dan korelasi antar fitur. Yang selanjutnya itu ada preprocessing. Yang di tahap ini terdapat normalisasi skala menggunakan min-max scaling dan juga deteksi dan penanganan outlier dengan metode EQR. Yang selanjutnya itu ada seleksi fitur menggunakan dua metode yaitu gain ratio untuk mengukur relevansi fitur. Dan yang selanjutnya itu ada recursive feature elimination atau RFE untuk menyaring fitur tidak relevan. Di tahap selanjutnya ada pemodelan yaitu SVM dengan kernel RBF. Tahap selanjutnya itu ada evaluasi model dengan metrik yang mencakup akurasi, precision, recall, F1 score, dan AUC. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu yang pertama ada data sekunder dari UCI repository yang telah divalidasi secara internasional. Dan yang kedua itu ada data primer dari RSUD Samsudin SH Kota Sukabumi yang dikumpulkan dari rekam medis pasien. Proses pengumpulan dilakukan dengan prosedur izin etik, anonimisasi data, serta metode purposive sampling untuk memilih pasien yang memenuhi kriteria inklusi.
Data yang digunakan tetap menjaga kerahasiaan identitas pasien sesuai dengan standar Good Clinical Practice dan etika penelitian kesehatan. Perangkat dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di RSUD RS Samsudin SH Kota Sukabumi, yang menjadi rumah sakit rujukan utama di wilayah tersebut. Lokasi ini dipilih karena memiliki basis data rekam medis digital yang memadai dan populasi pasien yang relevan untuk studi diabetes. Adapun perangkat yang digunakan adalah ada perangkat keras dan juga perangkat lunak. Perangkat keras yang digunakan yaitu menggunakan laptop Lenovo IdeaPad Slim 3. Dan yang perangkat lunak yang digunakan ada Python, Google Colab, dan juga pustakanya itu ada scikit-learn, Pandas, NumPy, Matplotlib untuk preprocessing, modeling, dan visualisasi, serta ada Microsoft Excel untuk konversi data awal. Waktu dan rencana penelitian. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 6 bulan dari Februari hingga Juli 2026. Adapun rincian kegiatan tiap bulan adalah pada bulan Februari serta Maret ada penyusunan proposal dan seminar usulan penelitian. Di bulan Maret dan April ada pengurusan izin penelitian dan pengambilan data, dan juga ada pengumpulan dan validasi data dari RSUD Samsudin SH. Pada bulan April dan Mei terdapat preprocessing data dan eksplorasi data awal. Pada bulan Mei juga terdapat seleksi fitur dan perencanaan model SPM. Dan juga ada pelatihan model dan evaluasi performa klasifikasi. Pada bulan Juni ada analisis hasil dan interpretasi data, penyusunan laporan akhir. Serta di bulan Juli ada seminar hasil penelitian dan revisi akhir. Kesimpulannya, pada penelitian ini membuktikan bahwa algoritma SPM dapat digunakan sebagai pendekatan klasifikasi resiko diabetes yang efektif. Dengan kombinasi preprocessing dan filter selection, model mampu memberikan performa klasifikasi yang baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.